Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwanul Abror. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya kelas 3B dan sekarang semester 3. Dan saya ingin menyampaikan hasil resuman atau rangkuman saya. Judul buku tersebut yaitu Etika Islam, Kajian Filsafat Akhlak, yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah dari buku Al-Ghazali dan K. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu etika sebagai ilmu rasional. Nah, etika rasional di sini dipahami sebagai etika yang berpijak pada akal atau rasio, di mana manusia melalui pikirannya, refleksi, dan argumen logis dapat menetapkan apa itu baik dan buruk, kewajiban moral, dan prinsip moral universal. Immanuel Kant adalah contoh utama dari pendekatan etika rasional. Ia menegaskan bahwa moralitas tidak bergantung pada wahyu atau otoritas eksternal, tetapi kepada prinsip moral yang bisa dikenali lewat akal praktis, seperti imperatif, kategoris. Dalam kajian Amin Abdullah, etika rasional menawarkan standar moral yang bisa universal atau independen dari latar kepercayaan tertentu, sehingga memungkinkan dialog antara tradisi moral yang berbeda. Namun, pendekatan rasional juga memiliki keterbatasan. Misalnya, resiko abstraksi yang terlalu jauh dari fakta kehidupan konkret, yaitu atau pengalaman religius, serta kemungkinan dilema moral ketika prinsip rasional universal bertabrakan dengan praktek budaya atau norma lokal. Yang kedua yaitu etika berlandasan pada wahyu. Etika wahyu merujuk pada norma-norma moral yang didasarkan pada wahyu ilahi, yaitu Al-Quran, Sunnah, serta tradisi Islam klasik, termasuk karya teologi dan sufistik seperti yang dikembangkan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali memandang bahwa etika yang baik tidak hanya dapat dicapai lewat akal, tetapi sangat bergantung pada petunjuk Tuhan, rahmat-Nya, serta bimbingan spiritual. Wahyu menjadi sumber otoritatif untuk mana suatu yang benar atau salah, serta untuk membentuk karakter moral manusia. Etika wahyu menyediakan kerangka moral yang tidak berubah atau stabil dalam hal-hal dasar. Kewajiban terhadap Tuhan,
kewajiban antar manusia, tujuan akhir atau akhirat, dan kebaikan mutlak. Kekuatan etika wahyu memberikan kepastian normatif, orientasi akhir yang transenden, dan landasan moral yang mendalam bagi individu dan komunitas religius. Tantangannya termasuk bagaimana menerapkan wahyu dalam kondisi kontemporer yang kompleks, bagaimana menangani konflik antara interpretasi wahyu dan tuntunan rasio, serta bagaimana menjaga fleksibilitas tanpa kehilangan integritas wahyu. Yang ketiga yaitu absolutisme atau relativisme dalam etika. Absolutisme etika adalah pandangan bahwa ada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat mutlak, universal, tidak tergantung budaya, waktu, atau konteks tertentu. Dalam konteks buku ini, Al-Ghazali cenderung kepada absolutisme dalam norma-norma dasar moral, moral karena sumbernya dari Tuhan atau wahyu, sehingga norma moral penting dianggap tidak berubah dan berlaku bagi semua orang. Kan juga memiliki unsur absolutisme moral melalui imperatif kategoris dan kewajiban moral universal yang diakui lewat rasio. Relativisme etika menganggap bahwa norma-norma moral dapat berbeda tergantung pada kebudayaan, konteks sosial budaya, sejarah, dan kondisi konkret individu. Etika relativistik menolak bahwa semua moralitas harus mengakui satu standar tunggal universal. Amin Abdullah membahas bagaimana kedua pendekatan ini tampak dalam pemikiran Al-Ghazali dan Kant, meskipun Al-Ghazali menekankan wahyu sebagai sumber moral dalam praktiknya. Ada ruang interpretasi dan adaptasi dalam masyarakat, sehingga tidak selalu keras dalam absolutisme. Tidak terlalu keras dalam absolutisme terhadap semua norma moral non esensial disisikan. Meski etika rasionalnya bersifat universal, juga harus memperhitungkan situasi praktis dan kemampuan subjektif
dalam bertindak sesuai prinsip moral. Kesimpulan dari bab ini yaitu menegaskan bahwa tradisi etika Islam diwakili Al-Ghazali dan tradisi etika Barat atau diwakili Kant. Terdapat ketegangan penting dan sekaligus dialog antara rasionalitas moral dan wahyu, antara norma mutlak dan konteks, dan antara kebutuhan atas universalitas dan respons terhadap pluralitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.